Bab 2832. Merasa hebat punya banyak orang. Suara ini sangat familiar bagi Miley. Namun, dia tidak tahu identitas sebenarnya dari pihak lawan. Miley menoleh dan melihat. Tak jauh dari situ, bayangan hitam perlahan berjalan ke arahnya. Bayangan hitam itu sedang memegang pedang. Melihat bayangan hitam ini, Miley terdiam. Orang yang datang tak lain adalah orang misterius yang memberinya petunjuk saat berada di klan neraka. Saat berada di klan neraka, sekuat apapun dia tidak bisa menahan pedang orang di depannya ini. Siapa ini? Miley juga penasaran melihat orang misterius ini. Tuan Dewa Irene di kejauhan menyipitkan matanya. Siapa kamu? Orang misterius itu tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan satu pedang. Puff! Galaksi terkoyak. Di kejauhan, Tuan Dewa Irene tampak tenang dan menunjuk ke depan. Boom! Seberkas cahaya pedang muncul. Tuan Dewa Irene langsung mundur 10.000 kaki jauhnya. Setelah berhenti, ruang waktu di belakang Tuan Dewa Irene langsung berubah menjadi ilusi. Pada saat ini, ekspresi Tuan Dewa Irene menjadi serius. Miley sangat gembira. Dia memandang orang misterius itu dan berkata, "Senior." Orang misterius itu menoleh ke arah Miley. "Apa yang kamu lakukan?" Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku harus memanggilmu apa?" Orang misterius itu berkata dengan lembut, "Terserah kamu." Miley tidak bisa berkata-kata. Kenapa wanita ini judes sekali? Kali ini, orang misterius itu berkata lagi, "Kembali. Biar aku yang menanganinya." Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Memangnya boleh?" Orang misterius itu memandang Miley. "Apakah kamu meragukan kekuatanku?" Miley dengan cepat berkata, "Tidak, kita pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih tangan Ladia, lalu berbalik dan berdiri dengan pedangnya. Kemudian menghilang di tempat. Tuan Dewa Irene sedikit mengernyit dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, orang misterius itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu meremehkanku?" Saat suara itu jatuh, dia menebas dengan pedangnya lagi. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meletus dari langit yang jauh dan saat berikutnya, Tuan Dewa Irene langsung terbang ribuan kaki jauhnya. Setelah Tuan Dewa Irene berhenti, wajahnya menjadi dingin. Dia memandang orang misterius itu. "Kamu berhasil membuatku kesal." Orang misterius itu menghela nafas dengan suara rendah. "Wanita bodoh, buka mata anjingmu dan lihat. Aku hanyalah tubuh bayangan." Tubuh bayangan. Mata Tuan Dewa Irene tiba-tiba menyusut. Dia menatap orang misterius itu dengan ketakutan di matanya. "Kamu." Orang misterius itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Bahkan berhasil membuatmu kesal. Orang sepertimu ini hanya bisa menindasku." Menindas sedikit orang itu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Di kejauhan, kilatan keganasan melintas di mata Tuan Dewa Irene dan dia langsung menghilang. 1/4 jam kemudian, pertarungan di arena telah berakhir. Orang misterius itu memegang pedang di tangan kanannya dan kepala cantik di tangan kirinya. Kepala ini adalah kepala Tuan Dewa Irene. Orang misterius itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Sampah macam apa ini?" Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan langsung menghilang di tempat. Akademi Guanxuan. Miley menggunakan pedang biru gaib untuk kembali ke arena. Melihat Miley kembali, para siswa Akademi Guanxuan di arena menghela nafas lega. Kuila mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Saat ini dia langsung melihat orang misterius itu.
jauh di dalam langit berbintang yang tak berujung. Orang misterius itu juga berhenti. Dia menoleh melihat ke arah Kuila. Kuila tersenyum. Setelah hening beberapa saat, orang misterius itu berbalik pergi. Kuila mengalihkan pandangannya dan saat ini, Mile muncul di hadapannya. Dia memandang Kuila. Gadis, apakah kamu kenal dengan orang misterius yang baru saja membantuku? Kuila mengangguk. Tahu. Mile dengan cepat bertanya. Siapa? Kuila berkedip. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Mile terdiam. Kuila menatap penguasa tiada batas di langit. Orangmu sudah mati. Penguasa tiada batas mengangguk kecil. Aku terlalu ceroboh. Kuila tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain? Penguasa tiada batas terkekeh. Tentu saja. Aku sudah beroperasi puluhan juta tahun. Mana mungkin sekecil ini? Kuila memandang penguasa tiada batas. Kalau begitu ayo mulai. Penguasa tiada batas mengangguk. Terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah jimat tiba-tiba naik ke langit. Saat berikutnya, jimat itu terbakar langsung dari kedalaman langit berbintang. Boom! Tiba-tiba ruang waktu retak dan saat berikutnya, patung ilusi yang sangat besar perlahan melayang keluar. Patung ilusi yang sangat besar ini sedang memegang tombak dengan ekspresi serius. Tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan yang membuat orang lain tercekik. Melihat pemandangan ini, Kuila di bawah sedikit mengernyit. Pada saat ini, tombak besar di tangan patung raksasa ilusi tiba-tiba menunjuk ke bawah dengan marah. Musnah. Di bawah hantaman tombak, seluruh alam semesta Guanxuan mulai terbakar. Ingin menghancurkan seluruh alam semesta Guanxuan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mile tiba-tiba berubah drastis. Tanpa banyak berpikir, dia langsung berdiri dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang menebas ke arah patung ilusi yang sangat besar. Di langit berbintang, patung besar ilusi tiba-tiba mencabut tombaknya, lalu menunjuk ke depan dengan ganas lagi. Boom! Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang hancur dan Mile terjatuh langsung dari kedalaman langit berbintang. Saat dia jatuh ke Akademi Guanxuan, sebuah tangan mengangkat punggungnya. Dan itu tak lain adalah Ladia An. Ladiak menatap patung besar ilusi. Matanya sangat serius. Dan di sudut mulut Mile mengalir sedikit darah. Pada saat ini, hatinya merasa ngeri. Karena meskipun dia tidak mengaktifkan armor Guanxuan, tubuh fisiknya sangat menakutkan. Namun pukulan tadi langsung melukainya dengan serius. Takut. Benda ini bahkan lebih kuat dari Tuan Dewa Irene barusan. Pada saat ini, patung besar ilusi tiba-tiba membungkuk untuk melihat Akademi Guanxuan di bawah. Dan tombak di tangannya tiba-tiba menunjuk ke bawah lagi. Semua makhluk hidup musnah. Di bawah jari tombak ini, ruang waktu di atas Akademi Guanxuan tiba-tiba mulai terbakar. Kemudian hancur sedikit demi sedikit. Tidak hanya petinggi Akademi Guanxuan, tetapi seluruh alam semesta Guanxuan bergetar hebat saat ini. Dan banyak sekali dunia yang mulai runtuh. Merasakan pemandangan ini, mata Mile berkilat keganasan. Dia menoleh ke arah Ladia An. Ayo kita serang bersama. Begitu suara itu turun, dia menghentakkan kaki kanannya dan langsung berubah menjadi cahaya pedang. Kemudian membubung ke langit. Ladia An pun naik ke langit sambil memegang tombak panjang. Dia mengikuti dari belakang. Di langit berbintang, patung besar ilusi tiba-tiba meraung. Boom! Dalam sekejap, Star Territory di sekitarnya hancur. Patung besar ilusi tiba-tiba menghunus tombak. Dengan gerakan ini, semua orang merasakan tekanan yang mengerikan, yang membuat tercekik. Boom! Di langit berbintang,
Cahaya pedang dan cahaya tombak hancur sesaat. Miley dan Ladia jatuh langsung dari kedalaman langit berbintang. Dan akhirnya jatuh ke dalam Akademi Guanxuan. Melihat pemandangan ini, ekspresi para Master Akademi Guanxuan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bahkan dekan pun bukan tandingannya. Dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit. Wong! Suara pedang merobek langit. Di bawah tatapan mata banyak orang, Miley sekali lagi muncul di depan patung besar ilusi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Dan saat berikutnya, kedua tangan Miley memegang pedang di kedua tangan dan menebas di depannya. Formasi teknik Tao. Menghadapi patung besar ilusi yang menakutkan ini, Miley tidak berani menahan diri lagi. Dia langsung mengaktifkan formasi teknik Tao pada pedang biru gaib. Saat menebas pedang, energi pedang melintas di lapangan. Energi pedang ini mengandung jimat misterius yang tak terhitung jumlahnya dan setiap jimat beris aturan Tao dan aturan hukum. Pada saat yang sama, suara kuno dan misterius tiba-tiba muncul di sekitar langit dan bumi. Di seberang Miley, patung besar ilusi tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia mengangkat tombaknya, lalu membantingnya ke depan. Hancur, bermain keras. Tombak sakti ini jatuh. Alam semesta bergetar. Saat ini, energi pedang Miley tiba. Boom! Tiba-tiba, energi pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, di mata semua orang, Miley dan patung besar ilusi mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Dua orang mundur dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata sudah berada jutaan kaki jauhnya. Dan saat Miley berhenti, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Miley sudah mati rasa. Pada saat itu, dia masih belum mengaktifkan armor Guanxuan. Tetapi dia mengaktifkan tubuh Vajra Sakti. Membiarkan tubuhnya memasuki keadaan tak terkalahkan seperti yang dikatakan Tetua Li. Tidak ada yang benar-benar tidak terkalahkan. Namun, ini juga sudah sangat kuat. Karena dia tahu jika dia tidak mengaktifkan tubuh Vajra Sakti, tubuh fisiknya mungkin sudah langsung hancur oleh pukulan keras tadi. Terlalu mengerikan. Di kejauhan, sekujur tubuh patung besar ilusi juga ada retakan yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Pukulan Miley barusan juga melukainya dengan parah. Bahkan formasi teknik Tao dengan pedang biru gaib juga tidak bisa menghentikannya. Patung besar ilusi mengangkat kepala melihat ke arah Miley di kejauhan. Dengan tatapan bermartabat yang langka di matanya. Tentu saja, dia semakin marah. Kamu benar-benar menyakitiku. Dilukai oleh manusia semut adalah hal yang sangat memalukan baginya. Benar-benar memalukan dan terhina. Patung besar ilusi tiba-tiba menggenggam tombak di tangannya. Saat berikutnya, sebuah jimat besar muncul di atas kepalanya. Jimat itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Kemudian mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Miley menjadi gelap. Orang ini ternyata masih memiliki kemampuan bertarung. Miley tidak banyak berpikir. Ada ekspresi garang di sudut mulutnya dan pedang biru gaib di tangannya bergetar hebat. Bukankah ini hanya perkelahian? Siapa yang takut? Miley langsung mengaktifkan kekuatan garis darahnya sendiri. Boom! Dalam sekejap, Miley berubah menjadi manusia berdarah. Di saat yang sama, langit berbintang di sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Di kejauhan, patung besar ilusi memandang Miley dengan wajah galak. Dia hendak mengambil tindakan. Namun saat ini, ruang waktu di belakang Miley tiba-tiba retak dan saat berikutnya,
Patung besar ilusi lainnya perlahan melayang keluar. Pada saat yang sama, dua patung besar ilusi muncul di sisi kiri dan kanan Mile. Tiga patung besar ilusi. Satu memegang kapak raksasa. Satu lagi memegang roda bundar. Dan satu lagi memegang rantai. Empat patung besar ilusi muncul bersamaan. Bak kedatangan setan. Melihat adegan ini, wajah Mile langsung menjadi gelap. Ingin menindas orang lagi. Di seberang Mile, patung besar ilusi yang memegang tombak berkata dengan marah. Kalau iya, kenapa? Kalau iya, kenapa? Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Merasa hebat kalau banyak orang mendengar suara familiar ini. Mile sangat gembira. Bersambung.